Halo Kidian, kembali bersama saya Seki Chandra Kurniawan dalam acara Market Update. Market Update kali ini berkunjung ke Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX). By the way, kita akan jalan-jalan ke Galeri Sejarah Bursa Efek Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita keliling. Halo Kidian, Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember 1912 dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda yang didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan nama Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut Karl Efek. Pada waktu itu, bursa efek yang ada di Batavia hanya beranggotakan 13 anggota bursa. Pada tahun 1952, setelah bursa efek ditutup sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua, bursa efek di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1952. Bursa efek yang diaktifkan kembali beroperasi di kantor Bank Indonesia. Pada waktu itu, anggota bursa efek baru terdiri dari 3 bank negara dan beberapa pialang efek. Sedangkan Bank Indonesia bertindak sebagai selaku penasihat bursa. Tahun 1977, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977 yang ditandai dengan diterbitkannya saham PT Semen Cibinong melalui penawaran umum perdana saham. Saat itu, PT Semen Cibinong merupakan saham yang untuk pertama kalinya dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Antara tahun 1977 hingga 1987, perkembangan bursa efek di Indonesia berjalan sangat lambat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di sektor keuangan. Di antaranya Pakdes 1987, Pakdes 1988, dan Pakto 88. Yang ketiga-tiganya mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1989 ditandai dengan pendirian Bursa Efek Surabaya yang merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia. Di perkembangan selanjutnya, Bursa Efek Jakarta lebih berfokus pada perdagangan ekuitas dan sementara Bursa Efek Surabaya lebih berfokus pada perdagangan efek hutang. Pada tahun 1992, Bursa Efek Jakarta diswastakan menjadi perusahaan terbatas yang saham-sahamnya dimiliki serta dikendalikan sepenuhnya oleh anggota Bursa Efek yang terdiri dari anggota bursa swasta, joint venture, dan pemerintah. Pada tahun 1997 hingga tahun 2000, Indonesia mengalami krisis moneter yang dahsyat yang mampu meluluhlantakkan pasar modal dan sektor perbankan di Indonesia. Indeks harga saham gabungan IHSG pernah mencapai titik terendah, yaitu turun dari 740 menjadi 255 saja pada waktu itu. Dan nilai selembar saham perusahaan menjadi amat rendah. Tahun 2003 hingga 2006, antara tahun-tahun tersebut, kinerja pasar modal di Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar modal yang mengalami pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Sehingga pasar modal Indonesia menjadi sejajar dengan pelaku pasar modal kelas dunia. Tahun 2006 hingga tahun 2007, pada bulan November 2007, dilakukan penggabungan Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya menjadi bursa dengan nama baru Bursa Efek Indonesia dengan visinya menjadi bursa efek yang kompetitif dengan tingkat kredibilitas dunia. Halo Kwidian, kembali bersama saya Seki Chandra Kurniawan dalam acara Market Update. Kali ini kita masih di Bursa Efek Indonesia. Pada tema kali ini kita akan membahas manajemen risiko, bagaimana kita meminimalisasi risiko dalam berinvestasi. Penasaran kan? Yuk kita bahas bersama Ko Henry Wijaya. Baik teman-teman Ukridian, pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Henry Wijaya dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Ukrida. Pada sesi kali ini kita akan coba menganalisa tentang bagaimana caranya teman-teman bisa berinvestasi dengan manajemen risiko yang lebih maksimal. Nah teman-teman, setiap saham itu memang selalu ada risiko di masing-masing perusahaan tersebut. Tetapi ada cara-cara di mana kita bisa meminimalkan risiko dalam kita berinvestasi. Contohnya, misalnya kita menggunakan teknik, kalau kita pernah dengar istilah dalam ekonomi namanya don't put your egg all in one basket. Jangan pernah taruh telur itu dalam satu keranjang. Teman-teman bisa pilih dari beberapa saham, misalnya per sektor.
Jangan dari satu sektor semua saham sektor itu teman-teman ambil, itu bukan diversifikasi. Misalnya kalau teman-teman beli saham Bank Mandiri, terus teman-teman bandingin saham Bank BCA, Bank BNI, lalu teman-teman beli bank yang lain, semuanya bank yang dibeli semua. Maka kalau sampai satu saat ketika ada satu bank bermasalah, bisa-bisa ini imbasnya kena ke bank-bank lain. Karena biasanya bank itu, dia itu meminjamkan dana ada ke bank lain juga ada hubungannya dengan peminjaman dana, atau dia meminjamkan dana ke bank lain. Nah ini bisa kena berkesinambungan. Nah teman-teman, karena itu teman-teman perlu melakukan diversifikasi pada saham-saham yang berlainan sektor. Contoh dari consumer good, misalnya teman-teman beli perusahaan Tiga Pilar Sejahtera, itu kan bergerak di bidang beras. Teman-teman lihat makanan pokok semua masyarakat Indonesia. Ada Indofood, teman-teman bisa lihat. Bahkan kalau teman-teman anak kos, maka kemungkinan besar seminggu pasti paling dikit 2 bungkus Indomie yang teman-teman makan. Mau Indomie kuah, Indomie goreng, semua dari produk Indofood. Ada juga mungkin kalau dari consumer good udah teman-teman beli, Tiga Pilar Sejahtera saya beli, Indofood saya beli, Kalbe Farma obat-obatan saya beli, lalu dari bank saya beli Bank BRI. Misalnya dari infrastruktur saya beli Jasa Marga, jalan tol. Sehingga teman-teman, kalau misalnya ada satu kejadian, misalnya anggap kayak misalnya teman-teman ada beli perusahaan Caron Popan, itu kan perusahaan ayam. Semua masyarakat Indonesia, kalau teman-teman ke pesta manapun, itu ada namanya ayam. Entah mau dibikin ayam apa, ayam goreng, ayam gulai, ayam bakar, ayam asam manis, ayam mentega. Pokoknya Kentucky, semuanya itu dari ayam. Dan perusahaan yang yang memproduksi ayam dalam jumlah besar, dan di Indonesia ini ada namanya perusahaan itu Caron Popan. Nah itu adalah saham publik yang bisa teman-teman beli sahamnya melalui teman-teman menjadi investor saham. Dan teman-teman kalau misalnya beli, kalau teman-teman yakin ayam ini kan yang beli banyak, yang konsumsi juga sangat besar, bahkan lebaran mau harga mahal orang tetap beli saham daripada membeli ayam daripada perusahaan ini. Maka teman-teman, kalau teman-teman lihat kayak gitu, teman-teman yakin kalau teman-teman beli saham itu, memang saham itu gerakannya bagus selama ini. Tetapi contoh misalnya ada kabar flu burung, tiba-tiba flu burung, orang jadi nggak mau dulu berhenti makan ayam, ganti makan apa. Ya, tiba-tiba teman-teman ngelihat kok sahamnya mulai turun. Ya, karena teman-teman lihat saham ini turun, tapi teman-teman punya Bank BRI, teman-teman punya Bank Mandiri, atau teman-teman punya Kalbe Farma, Jasa Marga, ini semua masih naik, cuma satu yang turun, sehingga tetap secara rata-rata teman-teman masih untung. Nah, maka itu kita untuk menghindari hal-hal tidak terduga, maka perlu melakukan diversifikasi ke beberapa saham, tetapi yang semuanya teman-teman harus lihat dari analisa fundamentalnya, yang udah kita bahas pada sesi sebelumnya tentang profit growth-nya bagaimana. Jika perusahaan itu profit growth-nya naik semua, tiap tahun naik, dan teman-teman pakai itu sebagai dasar teman-teman milih sektor ini, teman-teman milih saham yang growth-nya naik, yang paling tinggi siapa, misalnya dari bank, misalnya kita lihat Bank BRI, terus kita lihat di perusahaan misalnya telekomunikasi ada Telkom, teman-teman beli perusahaan Telkom sahamnya, maka itu semua harganya, kalau ketika teman-teman lihat harganya naik, ada misal kejadian tak terduga pada satu perusahaan, itu bisa di cover sama perusahaan lainnya. Itulah gunanya kita melakukan diversifikasi saham, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sektor itu. Ada satu ketika mungkin hal-hal tidak terduga yang mungkin bisa terjadi. Nah, cara kedua untuk teman-teman bisa memilih bagaimana cara meminimalkan resiko, teman-teman bisa menggunakan cara namanya cash management. Di dalam cash management, analoginya seperti ini teman-teman. Misalnya, teman-teman lihat satu saham, harganya naik terus setiap tahun, dan labanya juga disertai labanya juga naik terus. Wah, ini salah satu perusahaan yang bagus. Lalu teman-teman beli. Teman-teman lihat biasanya harganya 1.500 per lembarnya. Sekarang harganya jadi Rp1.000 per lembar. Teman-teman bilang, nanti pasti naik lagi ke 1.500. Soalnya ini perusahaannya bagus. Teman-teman beli. Waktu teman-teman beli harga 1.000, teman-teman beli satu barang. Jadi teman-teman cukup keluarin dana Rp1.000, dapetin satu barang yang harganya 1.000. Satu ketika harga sahamnya turun jadi 500. Waktu harganya 500, teman-teman beli lagi dengan biaya Rp1.000, dapatnya 2. Sehingga kalau di total tadi teman-teman beli satu yang pertama kali di harga 1.000 dan 2 di harga 500. Jadi teman-teman punya 3 barang, 3 saham. Tapi teman-teman
keluarin biaya Rp2.000. Jadi total ngeluarin biaya 2.000 untuk beli 3 lembar saham. Coba lihat, teman-teman beli pertama di harga 1.000, lalu yang kedua di harga 500. Kan kalau kita logika berarti kalau bisa untungnya nyampe di atas 1.000 baru untung. Ternyata dengan teknik ini kita bisa untung walaupun naiknya baru sedikit. Coba lihat kalau harganya dari 500 baru naik ke 750 aja. Waktu harga ke 750, teman-teman jual tiga barang itu, satu harga 750, maka teman-teman mendapatkan dana 2.250. Untung Rp250 dibandingkan modal teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatiin, baru 750, belum nyampe 1.000. Apalagi dia naik ke 1.500, untung teman-teman bisa berlipat ganda. Karena itulah, supaya teman-teman ketika dia turun, teman-teman tidak panik. Kalau teman-teman bisa beli lagi, kalau dia naik, teman-teman udah beli pertama di awalnya 1.000. Jadi kalau dia naik, teman-teman untung, turun juga teman-teman bisa menambah kesempatan untuk teman-teman lebih banyak untungnya ketika dia naik dengan membeli kembali. Itu adalah teknik cash management. Tetapi dengan satu syarat, saham yang bisa dipakai teknik itu hanyalah saham-saham yang profit growth-nya naik tiap tahun. Jangan coba-coba kepada saham-saham yang tidak stabil labanya. Mungkin sebentar untung, sebentar rugi, tahun depannya untung lagi, tahun depannya rugi. Nah, itu nggak bisa kita pakai teknik ini. Jadi, ada klasifikasi saham yang harus dilakukan. Dan di galeri investasi bursa efek yang ada di Ukrida, teman-teman bisa daftarkan diri Anda untuk coba daftar. Nanti kita ada training-training khusus, ya lebih mendetail. Teman-teman silakan daftar, datang ke Ukrida di kampus 1. Di lobi utama, di galeri investasi, teman-teman bisa masuk dan daftarkan diri Anda. Nanti kita bikin training secara berkala tiap sore. Ya, jadi teman-teman bisa ikut. Nah, ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai teknik manajemen risiko di satu saham. Semoga bermanfaat buat kita semua dan teman-teman sukses dalam berinvestasi. Oke, next time kita akan membahas yang lebih seru lagi. So, keep learning in Market Update.